Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, insya Allah kita sambungkan kembali pembelajaran kita di kelas tajwid di bab yang ke-6 berkaitan dengan hukum bacaan idgham. Kemarin kita sudah di bagian pengantar, ya kita sudah bahas tuh idgham beberapa ragam kondisinya. Insya Allah kita akan detailkan di bagian yang pertama, yakni yang dilihat dari sisi makhraj dan sifat, yakni idgham mutamatsilain. Nah, sebetulnya idgham ini kita sudah bahas ya di bab yang keempat berkaitan dengan hukum mim sukun. Hanya saja di sini kita akan sempurnakan bacaannya karena di mim sukun itu hanya mim sukun yang bertemu dengan mim. Nah, sebetulnya kan tidak itu saja. Jadi mutamatsil lain itu secara bahasa itu dua hal yang sama persis, ya semisal, seidentik, seiras. Nah, secara istilah ilmu tajwid, idgham mutamatsil lain itu adalah meleburkan dua huruf yang sama makhraj dan sifat, di mana huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Dan itu pasti seperti itu kalau mau idgham. Itu pasti huruf yang pertama adalah sukun dan huruf yang keduanya berharokat. Itu mutlak kayak gitu keadaannya. Dengan kata lain, dua huruf yang sama bertemu dari segi makhraj dan sifatnya sama. Nah, cara membacanya huruf pertama dileburkan sempurna ke dalam huruf yang kedua. Nah, ini nanti masuk ini ke bagian idgham kamil. Jadi idgham kamil kan idgham yang meleburkan secara sempurna, total. Jadi tanpa tanpa huruf pertama itu ikut ke huruf kedua. Nah, kenapa masuk ke kamil? Karena kan mim yang keduanya juga hurufnya kan sama. Artinya ya tidak ada yang terlewat kan dari huruf pertama itu karena masuk pada huruf yang kedua karena sama itu. Ini makanya masuknya ke idgham kamil. Nah, harus diingat, nanti semua idgham itu tidak berarti harus panjang bacaannya. Jadi hanya idgham-idgham tertentu yang nanti dibaca panjang. Yang memang mungkin nanti idghamnya memiliki kadar gunnah. Nah, contoh ketika ba ketemu ba, ini ya, di contoh pertama lihat, di sini ada dilingkari, ba pertama sukun, ba yang kedua tidak. Nah, ini karena tidak ada kadar guna, maka idgham ini nggak panjang. Contoh, wala yaghtab ba'dukum, wala yaghtab ba'dukum. Nah, di sini meleburkan dengan sempurna. Ba yang pertama masuk ke ba yang kedua, karena kan sama. Gitu. Dan tidak dipanjangkan karena di sini tidak ada kadar guna. Tetapi berbeda ketika mim yang ketemu mim. Nah, ini ada kadar guna sehingga bacaannya harus dipanjangkan. In kuntum mu'minin. Nah ya, jadi ada kadar guna sehingga bacaannya dipanjangkan. Nah, lihat di sini ada nun sukun ketemu kaf. Nah, ini harus diingat ini hukum ikhfa. Ikhfa yang ab'ad. Yani bacanya seperti eng. In kuntum mu'minin. Nah, nanti yang idgham mutamatsilain yang dibaca panjang itu ketika mim ketemu mim dan nun sukun ketemu nun. Nah, selainnya nanti tidak. Ya, misal nih di sini ada lam ketemu lam. Kalla balla tukrimun. Nah, di sini ya, gak panjang. Nah, ketika nun ketemu nun, nah ini kan idgham bigunah ya termasuknya. Idgham bigunah, tapi ternyata termasuk idgham mutamatsilain. Dan kalau yang diurutkan dari atas idgham kamil, itu termasuk idgham mutamatsilain dan hukum spesifiknya idgham bigunah. Nah, kayak gitu. Inna fa'atiz dzikra. Lihat, kemudian ini ada tak ketemu tak. Nah, karena dia tidak ada kadar guna sehingga bacanya tidak panjang. Fama robihat tijaratuhum allati kanat ta'mal. Nah, gitu ya. Di sini ada
ringkasan, umumnya semua dibaca tanpa guna. Jadi idgham mutamatsilin memang umumnya itu tidak ada guna, tidak panjang. Akan tetapi kecuali khusus pada huruf nun dan huruf mim itu ada kadar guna, jadi harus dipanjangkan. Nah itu saja pembelajaran di episode kali ini. Insya Allah kita akan sambungkan pembelajarannya di episode berikutnya terkait dengan pendetailan idgham bagian yang dilihat dari sisi makro dan sifat yang kedua, yakni idgham mutajanisain. Tetap semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.